Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Jabodetabek hingga tanggal 31 Januari 2025. Intensitas hujan cenderung menurun diprediksi mulai 1 Februari. BMKG menjelaskan, curah hujan lebat didukung oleh beberapa faktor atmosfer, antara lain. Faktor yang pertama yaitu adanya monsun Asia yang aktif membawa massa udara basah dari Samudra Hindia. Konvergensi di sekitar wilayah Jawa bagian barat menjadi faktor kedua yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Dan kelembapan atmosfer yang tinggi yang mendukung pembentukan awan konvektif menjadi faktor keempat. Kemudian mekanisme pemanasan global juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan potensi hujan di sore hingga malam hari. BMKG mengungkapkan kondisi atmosfer diprediksi berlangsung stabil setelah tanggal 1 Februari 2025 dengan tren pengurangan intensitas hujan. Hal ini terjadi seiring dengan melemahnya pola konvergensi, berkurangnya kelembapan udara di lapisan menengah, serta bergesernya pusat tekanan rendah yang sebelumnya mendukung peningkatan curah hujan di Jakarta. Sementara itu, BMKG belum berencana untuk melakukan modifikasi cuaca untuk wilayah Jakarta. Lantaran modifikasi cuaca biasanya dilakukan untuk mengurangi curah hujan ekstrim yang berpotensi menyebabkan banjir atau untuk menjaga kestabilan cuaca saat ada acara penting. Pemirsa, Indonesia menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Salah satunya adalah curah hujan tinggi. Di Jakarta saja, sejumlah titik genangan banjir terjadi karena hujan tak henti-henti. Bahkan BMKG menyebut bahwasanya Indonesia sudah siaga bencana. Lantas, apakah mitigasi bencana yang perlu dilakukan? Simak perbincangan kami bersama dengan Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG. Luar biasa, terima kasih loh Bu Rita di tengah kesibukannya telah meluangkan waktu kembali untuk bisa berbincang bersama dengan one on one ya. Ini Bu lagi melihat apa nih Bu? Jadi ini adalah sebaran hujan yang terjadi pada tanggal 28 Januari yang lalu saat terjadi banjir di beberapa wilayah Indonesia. Ini sudah kami analisis, hasilnya terlihat seperti ini. Oke, dari 28 sampai dengan 29 Januari ya Bu ya. Ini sebelum kita memulai saya mau tunjukin updatean saya kemarin ya Bu. Ini saya sempat liputan juga nih pemirsa. Ini di Jakarta Utara di Jalan Boulevard. Ini sepanjang jalan itu banjirnya sampai dengan 50 cm. Dan kata warga bilang bahwa ini sudah hujan semalaman nggak kunjung berhenti. Akhirnya beberapa wilayah di Jakarta juga mengalami genangan. Ya. Ini mungkin bisa dijelaskan dari peta sebaran hujan di Jabodetabek ini seperti apa Bu? Jadi dari peta ini terlihat ada warna pink yang dilingkari dikelilingi oleh warna merah. Merahnya bahkan sampai memanjang ke sana. Nah, dari sini ini menunjukkan yang pink ini intensitas hujan sudah melampaui ekstrim. Ekstrim itu batasannya adalah 150 mm selama 24 jam satu hari. Nah, ini pasti sudah melampaui 150 mm. Nah, artinya di wilayah Tangerang, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, kemarin hujannya adalah melampaui ekstrim. Nah, yang merah, merah ini di dalam kisaran ekstrim tadi, 100 sampai 150. Ini wilayah 150. Kalau yang ini di atas 150, bahkan ada yang sampai 250 mm, sampai ada yang 264, itu melampaui ekstrim. Dan kami sebetulnya sudah menyiagakan kondisi ini dengan Pemprov Jakarta. Itu persiapan sudah dimulai awal Desember untuk menghadapi ini. Jadi sebetulnya sudah ada langkah preventif ya Bu, yang disiapkan begitu BMKG. Apa saja itu Bu? Nah,
Waktu itu kami sampaikan potensinya akan menjadi ekstrim. Waktu itu kami gambarkan kurang lebih hujannya mendekati tahun 2020, kurang lebih. Dan Pak Gubernur mengatakan kapasitas di Jakarta itu saat ini infrastrukturnya hanya 150. Oke, berarti belum jadi bisa memang sudah akomodir ya? Belum bisa. Nah, oleh karena itu pihak Pemprov saat itu berkoordinasi ya untuk mengoptimalkan yang 150 itu kalau sudah terpenuh berisi sedimen kan juga menjadi kurang ya karena sedimentasi. Ini nampaknya beliau-beliau di Pemprov melakukan hal itu dan melakukan modifikasi cuaca waktu itu. Dan sebetulnya itu diprediksi akan terjadi di pergantian tahun. Namun sebelum pergantian tahun itu digeber modifikasi cuaca untuk mencegah ini. Sehingga alhamdulillah pergantian tahun, kejadian tahun 2020 bisa dicegah karena saat itu difokuskan tidak terulang ya. Meskipun hujannya sebetulnya kurang lebih sama ya. Nah, ini yang setelah pergantian tahun ini terjadi lagi karena ada periode ulang. Periode ulang dalam konteks yang bukan sekian tahun. Namun salah satu penyebab dari kejadian hujan ekstrim ini masuknya cold surge atau seruak udara dingin dari pegunungan atau dataran tinggi Siberia. Itu salah satu penyebabnya. Ada efek domino berpengaruh ya Bu ya dengan situasi di Indonesia. Iya. Tapi tidak hanya itu. Antara lain itu dan juga terjadinya Madden-Julian Oscillation. Yaitu masuknya MGO itu ya Bu ya? MGO. Arak-arakan atau gerombolan awan-awan hujan berarak-arakan di sepanjang Katulistiwa di Samudra Hindia. Dan mereka terjadi itu ada periode ulang. Siklus 30 sampai 60 hari. Nah, sehingga waktu itu diprediksi Desember sudah aman, akan terulang lagi 30 hingga 60 hari. Ini artinya udah kedatangan yang berikutnya dan nanti sebulan ketiga kloter begitu ya, nanti jadi datang lagi. Ada terus. Jadi hal semacam ini akan terulang-ulang antara 30-60 hari. Sehingga nanti siaga lagi dan ini yang kloter kedua setelah akhir tahun lalu. Ini dari sisi pemerintah dan juga BMKG, tapi dari point of view masyarakat, apa sebetulnya yang perlu dipersiapkan? Mengingat ini selalu berulang, langkah mitigasi bencananya ataupun juga bagaimana langkah preventif yang dilakukan sebagai masyarakat, terutama supaya tidak terkena dampak buruk dari cuaca ekstrim ini. Iya, yang pertama selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Terutama itu tadi kalau ada potensi-potensi yang lebat hingga ekstrim, itu kami selalu memberikan peringatan dini mulai sepekan sebelumnya, diulang hingga 3 hari sebelumnya, diulang lagi hingga 3 jam sebelumnya, terus diulang-ulang sampai 30 menit sebelumnya. Sehingga terus ikuti perkembangan informasi tersebut dan mulai merencanakan kegiatan kita. Karena dari laman BMKG atau aplikasi mobile phone BMKG, 6 hari ke depan kita tuh sudah tahu memperkirakan cuacanya selama 6 hari ke depan untuk setiap 3 jam di setiap desa. Jadi kita mau ke desa mana? Di setiap desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Jadi kita sudah sangat bisa menyusun rencana. Kalau kita tanggal 5 Februari atau katakan 6 hari lagi tanggal berapa ini? Ya katakan tanggal 2 Februari ya akan ke desa tertentu. Cek cuaca di situ setiap 3 jam. Oh tahu hujan lebat akan dimulai jam 5 sore. Jadi kita ke sana sebelum jam 5 harus segera pulang. Jadi sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, harus dibawa begitu ya. Iya. Dan juga hindari kalau sudah mendekati jamnya, hindari atau jauhilah sungai-sungai. Misalnya di bantaran sungai, di lembah sungai, kalau kita sedang susur sungai misalnya ya. Untuk saat ini jangan dilakukan susur sungai saat ini karena masih bahaya. Atau di dekat lereng, kita harus segera menghindar apabila sudah mendekati jam itu kan sudah diketahui. Dan apabila tiba-tiba kita melihat awan kok semakin gelap, kita masih di gunung, di sungai, segera menjauh dari situ. Artinya ada tanda-tanda yang bisa kita jadikan pertimbangan. Kayak bunga kol membumbung tinggi, awan gelap. Itu sebentar lagi akan turun hujan disertai kilat petir dan hujannya lebat. Hujan deras ya. Iya. Satu lagi yang harus
dilihat tanda-tandanya. Misal kita ada di sungai nih, cuaca cerah, matahari bersinar, tapi jauh di hulu sungai sana kok gelap. Nah, segera kita keluar dari sungai karena ini cerah, di sana itu hujan lebat. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi mohon masyarakat waspada hal itu, plus jangan membuang sampah sembarangan ya, merusak lahan, membuka lereng, memotong lereng sembarangan. Itu akan mengakibatkan longsor. Membuang sampah sembarangan itu menyumbat drainase sungai. Dan waspada tegakan-tegakan pohon, tiang-tiang yang sudah miring, itu artinya akan longsor. Jadi jangan berada di situ. Ini banyak aspek yang perlu kita perhatikan ya, Bu Rita ya. Berkaitan dengan bagaimana literasi masyarakat terkait dengan kebencanaan, kemudian juga bagaimana masyarakat melakukan mitigasi bencana, terutama cuaca ekstrim. Apa sebetulnya langkah-langkah yang akan dilakukan ataupun juga sedang dilakukan oleh BMKG? Kami sejak tahun 2011 itu menggencarkan upaya untuk literasi ke masyarakat, edukasi ke masyarakat. Dan kami tidak sendiri, kami itu bekerja sama. Misalnya dengan BPBD setempat, dengan forum pengurangan risiko bencana setempat, dengan universitas setempat, dengan LSM, itu di berbagai wilayah. Nah, yang kami lakukan ada BMKG Goes to School, jadi dengan sekolah-sekolah. Ada sekolah lapang cuaca untuk nelayan, sekolah lapang iklim untuk petani. Jadi intinya berbagai kelompok masyarakat, juga tidak hanya pelajar saja, namun juga ada masyarakat. Komunitas ya, petani, nelayan, atau ya apapun ya. Artinya kita tidak memperhatikan grup gitu, nggak. Pokoknya yang ada di wilayah rawan, siapapun dia ya harus paham. Dengan televisi, Sindo juga. Beberapa kali kami sering juga dengan Sindo. Ini terima kasih. Terima kasih. Iya, banyak kali. Jadi dengan banyak pihak. Bu Rita, apakah ada tantangan tersendiri untuk memberikan literasi kepada masyarakat? Mungkin pendekatan dengan pelajar, dengan anak-anak sekolah, dengan nelayan mungkin berbeda. Atau dengan orang-orang yang berada rumahnya rawan akan kebencanaan ketika cuaca ekstrim misalnya, seperti rawan longsor ataupun juga rawan banjir. Apakah pendekatan itu dilakukan secara signifikan ataupun juga berbeda dari masing-masing kelompok tersebut atau gimana? Ini kalau kita lihat juga ada tayangan-tayangan ya, berupa animasi begitu ya, untuk memperkenalkan animasi yang unik begitu, supaya kemasannya lebih menarik sepertinya. Tantangannya tuh sebetulnya bukan di literasinya ya. Intinya kalau dengan sekolah itu juga sangat mudah ya. Dengan nelayan sangat mudah ya. Kemudian dengan petani juga ya. Lalu melalui ini juga caranya juga relatif mudah. Ini unik sekali. Iya, unik ini. Tapi tantangannya adalah infrastruktur yang ada di Indonesia itu terutama di daerah, nggak usah di daerah pelosok, di Jakarta aja, sinyal itu putus nyambung. Ini di Jakarta aja loh, apalagi di daerah terdepan, terluar, terpencil ya. 3T itu ya. 3T. Mereka tuh sebenarnya sudah sudah kita ajari, sudah relatif paham. Dan sering ilmunya sebutnya sudah ada gitu ya. Sering mereka tuh punya kearifan lokal dengan bahasa mereka sendiri, tapi secara ilmiah itu benar. Itu kami jumpai banyak di masyarakat. Yang jadi kendala tantangannya, informasi kami itu sering atau kadang-kadang tidak nyampe ke mereka. Karena informasi kami itu menggunakan jalur komunikasi. Artinya distribusi informasinya nggak sampai gitu ya? Jadi terputus, entah gangguan, ya sinyalnya nggak ada. Mereka gimana menerima peringatan dini, sinyalnya nggak ada gitu ya. Kemudian masih banyak di Indonesia yang seperti itu. Artinya di daerah 3T tersebut pendekatan apa yang dilakukan oleh BMKG dan juga pemerintah? Terutama yang kami lakukan itu tadi, apa yang harus dia segera aksi dini begitu menerima peringatan dini dari BMKG. Tapi kan tantangannya peringatan dini itu kan kadang tidak nyampe karena jaringan komunikasi. Sehingga kami menggunakan ilmu titen. Ilmu titen itu apa ya bahasa Jawa? Melihat tanda-tanda itu tadi. Awan membumbung tinggi seperti bunga kol. Jadi meskipun tidak ada, katakan peringatan dini tidak nyampe. Tapi kalau awannya sudah seperti bunga kol membumbung, segera pergi, nggak usah nunggu sirine-sirine. Tanda alam. Tanda alam. Iya, karena keterbatasan jaringan komunikasi. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Dan kalau itu pun ada,
biayanya mahal. Meskipun untuk kebencanaan itu tidak ada kekhususan bebas dari biaya. Tidak bisa. Nah, jadi itulah persoalannya. Oke, baik. Bu Rita, saya juga mendapatkan informasi bahwasanya BMKG menyebut Jawa Tengah ini juga harus waspada nih terkait dengan kebencanaan. Namun kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di One on One. Warga desa Sidamukti, Cilacap, Jawa Tengah gempar dengan terjangan angin puting beliung di kawasan mereka. Dalam rekaman video warga, terlihat angin puting beliung memporak-porandakan apapun yang dilewatinya. Bahkan atap bangunan sekolah madrasah hancur terbawa kuatnya hembusan angin. Peristiwa ini membuat warga panik dan ketakutan. Itu kan saya lagi di warung. Di sebelah timur tuh ada angin dari utara tuh ke selatan. Nah, saya lihat ke atas tuh ada mendung, muter mendungnya dari utara ke selatan terus langsung ke barat. Dari barat ada angin juga, langsung muter tempuk di sini tuh. Saya lihat ada puing-puing pada terbangan ke atas. Tak taunya tuh di belakang saya itu apa tuh garasi ini, tangga saya tuh bunyi. Akibat peristiwa ini, sejumlah infrastruktur mulai dari sekolah dan tempat ibadah mengalami kerusakan parah. Ada sekitar 40 di data kami, ya. Ini dari infrastruktur rumah tinggal, kemudian ada fasilitas umum seperti ada madrasah Sanawiyah, dan ada sekolah menengah atas, Provinsi Jawa Tengah. Dan satu fasilitas umum posko. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, terima kasih Anda masih di One on One bersama dengan saya Camar Henda dan masih bersama dengan Bu Rita. Bu Rita, ini mungkin bisa dijelaskan kita sedang ada di ruangan apa nih Bu? Ini adalah ruangan meteorologi early MEWS ya, Meteorology Early Warning System. Jadi ruangan yang mengelola sistem peringatan dini cuaca. Oke. Sistem peringatan dini cuaca. Ini ruang operasional, room yang menyebarluaskan informasi peringatan dini dan perakiraan cuaca. Dan ini selalu update real time ya Bu ya? Real time, ya. Iya. Baik. Ini dari peta sebaran hujan Jabodetabek, mungkin kita akan bergeser apa yang akan Ibu sampaikan kembali Bu? Ini ya, potensi pertumbuhan awan hujan apa nih Bu? Ya, jadi kami selalu bekerja mendahului harinya. Jadi ini untuk tanggal 1 hingga 2 Februari. Jadi kurang lebih 3 hari sebelumnya. Saat ini kan 3 hari sebelumnya. Itu kami sudah harus menyebarkan informasi apa yang akan cuaca apa yang akan terjadi, prediksi ke depan 3 hari lagi. Nah, peta ini menunjukkan sebaran pertumbuhan awan hujan. Jadi awannya tuh saat ini tuh kami identifikasi sedang tumbuh. Kami prediksi 3 hari lagi tuh tumbuhnya seperti apa. Ternyata dari hasil prediksi pertumbuhan awan hujan yang warnanya hijau tua ini menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan yang tinggi. Jadi 3 hari lagi diprediksi akan aktif itu pertumbuhan awan-awan hujan. Jadi potensi tumbuhnya tinggi. Dan sehingga, potensi hujan juga semakin jadi tinggi. Potensinya kan menjadi lebih tinggi. Jadi harus diwaspadai bahwa kemungkinan akan terjadi hujan mulai intensitas sedang bisa sampai lebat. Itu doanya jangan sampai ekstrim. Tapi sekarang ini pokoknya potensi tinggi. Jadi kemungkinan hujannya bisa sedang hingga lebat. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan yang tadi Ibu sampaikan, ini jauh lebih baik atau seperti apa? Begini, kalau yang tadi disampaikan kan sampai ekstrim ya. Ini belum tentu seperti yang terjadi kemarin. Belum tentu. Tapi masih ada potensi ke sana. Masih ada kemungkinan. Jadi kita harus melanjutkan monitoringnya tidak hanya sekarang. Jadi nanti sore dicek lagi, malam dicek lagi. Ini kan real time. Ini bisa berubah, berkembang. Nah, makanya peringatan dini yang kami keluarkan itu diulang-ulang.
Karena pengulangan berikutnya itu untuk update kondisi setelah sekian jam berikutnya. Kan awan tuh kan mungkin semakin aktif atau malah semakin melemah. Makanya peringatan dini selalu diulang dalam rangka mengupdate perkembangan kondisi. Artinya update-nya secara berkala gitu. Berkala, ya. Baik, dan selanjutnya adalah di Jawa Tengah nih Bu. Ini menjadi daerah yang terdampak juga dengan cuaca ekstrim dan salah satu yang paling signifikan juga. Seperti apa Bu untuk di Jawa Tengah? Oke, baik. Sebelum Jawa Tengah, mohon berkenan saya simpulkan ini. Ya. Artinya apa? Untuk tanggal 1 hingga 2 Februari, wilayah Jawa Barat ini perlu diwaspadai terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dengan kewaspadaan itu diharapkan masyarakat sudah lebih siap. Ya, karena kemungkinan terjadi hujan di sana, kemungkinan terjadinya longsor, banjir bandang mungkin terjadi. Sehingga mohon hindari tempat-tempat tadi saat hujan mulai turun, menjauh dari lereng, kemudian menjauh dari sungai, ya, menjauh dari tempat-tempat yang biasanya banjir atau longsor. Termasuk dengan masyarakat yang bermukim di tempat-tempat yang rawan bencana juga ya Bu ya? Iya, artinya untuk sementara saat BMKG mengeluarkan informasi akan terjadi hujan lebat, sementara karena hujan itu ada jamnya. BMKG selalu memberitahu potensi hujan lebat mulai jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu durasi itu jangan berada di sana. Nanti kalau sudah reda, tidak ada hujan lagi, boleh kembali ke tempat awal. Baik, ini kita bergeser ke Jawa Tengah. Baik. Nah, Jawa Tengah potensinya kurang lebih sama. Masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang sampai lebat. Dan kemungkinan bisa berkembang menjadi sangat lebat ataupun ekstrim. Karena fenomena yang terjadi di Jakarta itu pun bisa terjadi di tempat lain. Di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Oke, tapi perbedaan Jakarta dan juga Jawa Tengah yang menyebabkan Jawa Tengah juga sama memiliki potensi yang cukup tinggi itu apa Bu? Apakah mungkin dari kelembapannya atau seperti apa? Jadi sama-sama seluruh wilayah Indonesia ini sedang mengalami puncak musim hujan. Itu persamaannya banyak ya. Sama-sama sedang pada fase menghadapi puncak musim hujan, sama-sama mengalami dampak La Nina lemah. Ada peningkatan curah hujan sampai 20%. 20% ya? Iya, peningkatan curah hujan. Dan sama-sama menghadapi Madden-Julian Oscillation. Karena trennya Madden-Julian Oscillation itu kan bergerak. Kalau sudah menghujani Jawa Barat, dia akan bergerak. Berikutnya Jawa Tengah yang kena. Bergerak lagi berikutnya Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. Jadi bergerak terus dari Indonesia Barat, Tengah sampai Timur akan kena semua. Cuma urut, antri. Jadi artinya kalau hanya menunggu waktu saja. Menunggu waktu, menunggu giliran. Nah, giliran berikutnya kan ke Jawa Tengah. Setelah selesai di Jawa Barat, ke Jawa Tengah, nanti giliran ke Jawa Timur. Sampai ke Papua. Jadi kena semua. Jadi antrian itu. Nah, jadi itu kesamaan dan perbedaannya adalah waktunya kapan. Oke, jadi seperti hanya itu. Berbeda di waktu saja ya Bu ya? Iya. Dan BMKG juga menyebutkan bahwasanya Kabupaten Boyolali, Pekalongan dan juga Batang disebut sebagai wilayah yang paling rawan. Apakah ada mitigasi khusus yang dilakukan untuk daerah-daerah rawan tertentu Bu? Atau sama saja dengan yang lainnya? Nah, jadi mitigasinya yang pertama kami koordinasi dengan gubernur sampai ke kepala desa. Jadi kami koordinasi itu nggak hanya dengan yang pejabat tinggi, enggak. Artinya perangkat daerah sampai kepala desa itu yang cariknya ya juga perangkat di desa. Ya, RT RW. Terutama perangkat di desa ya. Nah, dusun ya. Nah, kemudian koordinasinya adalah menyampaikan ilmu titen tadi. Kalau peringatan dini nggak nyampe, lihat awan perkembangannya, lihat juga kemiringan-kemiringan tegakan ya. Nah, jadi untuk tadi Boyolali kami ke sana. Benar-benar kami ke sana. Boyolali, Batang, Pekalongan ya. Iya, iya. Kami ke sana. Terus yang harus diwaspadai, kemungkinan kejadian di Pekalongan itu masih akan terjadi. Sehingga waktu itu koordinasi dengan gubernur, dengan TNI, dengan polisi, akhirnya Pak Gubernur mengeluarkan arahan.
Kalau sudah disampaikan oleh dari informasi BMKG akan turun hujan, katakan jam 13, itu tolong yang tinggal di lereng-lereng mengungsi lebih dahulu. Jangan menunggu hujan. Jangan berteduh di sana, menunggu hujan sambil berteduh di sana. Jangan. Gubernur sendiri yang mengatakan itu. Tolong aparat setempat bantu masyarakat untuk mengungsi. Mulai sekarang siapkan tempatnya. Itu diucapkan 2-3 hari yang lalu. Oke, jadi tidak menunggu sesuatu yang tidak ingin terjadi begitu, tapi sudah ada langkah preventif ya Bu? Ya, dan harus konkret, teknis, bukan kebijakan, bukan. Tapi udah mengungsi dulu, cari tempat yang aman. Kemudian siapkan tas siaga bencana. Sampai Pak Gubernur sendiri yang bilang gitu. Isinya ada apa selama mengungsi sudah siap tas siaga bencana, ya. Terus memonitor bawa HP perkembangan informasi cuaca info BMKG. Ini yang juga menjadi pertanyaan masyarakat adalah mengenai banjirop di pesisir utara dan juga selatan di Jawa Tengah. Apakah potensi itu juga sangat besar? Iya, kami kemarin juga membahas itu. Banjirop itu ya? Banjirop itu sangat, dan tanggul-tanggul itu bisa rusak karena tanggulnya udah tua, jebol ya. Diprediksi akhir bulan 29-30 kayaknya banjiropnya. Mungkin hari ini berarti. Hari sampai 30-31 itu banjirnya sampai 1 meter. Yang bahaya di Jawa Tengah itu mulai 28 mulai kemarin sampai 30 hujannya tuh bisa lebat, sangat lebat hingga ekstrim. Dari daratan hujan lebat sampai ekstrim, berarti kan air limpasan kan tinggi itu ya. Misalnya banjir, kekirim ke arah laut. Di laut dihadang oleh banjirop. Jadi akan tergenang di pantai, bisa luas itu. Kalau jebol tanggulnya kan udah ini. Itu udah dibahas, disiapkan beberapa, bahkan mulai bulan kami dengan Jawa Tengah itu mulai November atau awal Desember. Jadi dengan beberapa provinsi yang dicurigai akan terdampak itu beberapa bulan lalu kami sudah koordinasi mulai dengan gubernur sampai ke Kalaksa, BPBD sampai kepala desa. Itu. Oke, baik. Bu, berkaitan dengan tadi seperti yang disampaikan di awal mengenai teknologi modifikasi cuaca, itu seperti apa peruntukannya dan juga timeline waktunya dilakukannya? Apakah dari barat dulu ke timur atau seperti apa Bu? Secara spesifiknya bisa jelaskan lagi? Kalau timeline itu mengikuti hasil perakiraan cuaca BMKG. Jadi tidak harus dari barat ke timur. Tergantung saat ini tiba-tiba di Kalimantan Selatan ya, di Banjarmasin. Itu kita lakukan, di Lampung juga kita lakukan, di Jawa Tengah jadi juga tidak kita. Harus selalu dari barat ke timur ya? Enggak, acak tergantung awannya. Situasional tergantung pertumbuhan awan tadi, seperti itu. Jadi konsepnya adalah menyemai awan. Awan yang sebetulnya masih belum siap untuk turun, jadi dia dihitung, ini kalau turun hujan awannya seperti ini kira-kira 2 jam, 3 jam lagi. Nah, kalau 3 jam lagi itu dia turun di tempat yang akan terdampak bahaya. Makanya 3 jam sebelumnya posisi awan itu masih di atas laut. Nah itu yang di atas laut belum saatnya turun, dipaksa harus turun di laut. Kalau di laut kan tidak ada lahan yang rusak, tidak ada masyarakat yang padat penduduk. Jadi konsepnya adalah menyemai awan yang belum siap turun, diberi NaCl agar segera turun untuk menyelamatkan mereka yang ada di sana. Ini itu seperti konsepnya yang dilakukan oleh TNI AU ya Bu ya? Memang dengan TNI. Dan kita lihat juga ini juga cukup signifikan ya dampaknya. Bisa 30%, kadang lebih ya, tapi kurang lebih 30% mengurangi 30% hal itu. Lumayan lah. Lumayan ya Bu ya? Baik, Bu Dita, setelah ini kita akan bahas tentang potensi megatrust yang juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Namun setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di One on One. Pemirsa, terima kasih Anda masih di One on One bersama dengan saya Camar Haenda, dan Bu Rita tadi sudah menjelaskan di segmen sebelumnya mengenai potensi bencana di Pulau Jawa ya terutama. Nah, Bu Rita, salah satu yang menjadi perbincangan masyarakat juga adalah potensi tsunami di Selat Sunda dan juga Kepulauan Mentawai, atau kita bisa sebut adanya potensi megatrust ya, gempa megatrust. Itu sebetulnya seperti apa Bu? Mungkin ada beberapa masyarakat awam yang belum tahu tentang megatrust. Jadi megatrust yang dikhawatirkan itu adalah gempa bumi
yang terjadi akibat menumbuknya lempeng Samudra Hindia, menumbuk dan menunjam masuk di lempeng benua Eurasia atau benua Asia. Ya. Nah, zona masuk menunjam ini, jadi dari Samudra Hindia masuk menunjam di bawah benua Asia, ini ada zona yang perpotongan. Perpotongan. Lempeng. Jadi perpotongan dua lempeng. Ini kan dua lempeng ini. Ada zona perpotongan ya. Di zona perpotongan ini maka akan terjadi, karena ini didesak masuk. Ada gelombang. Enggak, bagian yang terdesak ini akan retak-retak. Dan patah. Jadi patahnya itu klek ke atas. Trust, jadi trust itu artinya patahan naik. Kenapa terjadi? Karena ada zona menumbuk ke bawah, yang ini kan melawan, menahan. Ini akan tergerak ke atas, bagian ujungnya. Jadi ketika masuk ada daya tolak ke atas. Ada tolak ke atas. Nah, trust itu adalah patah naik ke atas. Nah, mega itu artinya besar. Kenapa mega? Karena panjangnya zona tumbukan ini ribuan kilometer. Jadi kalau terjadi patahan, panjangnya bisa puluhan hingga ratusan kilometer. Jadi itu panjang ataupun luasannya yang zona bagian yang patah itu bisa sangat luas, mega. Jadi tidak hanya 5 kali 4 meter, enggak. Tapi sekian ratus meter. Dalam skala yang besar begitu, Bu? Sekali sekian ratus meter. Nah, jadi itu maka dikatakan mega. Dan trust itu patah naik. Kenapa membahayakan? Karena geometri yang patah itu bisa ribuan meter persegi ya, atau ratusan ribu meter persegi. Energi yang terlepas dari zona itu juga akan kuat. Kalau yang patah cuma 10 kali 100 meter, ya kekuatannya kan yang lepas juga. Karena di dalam batuan yang patah itu tersimpan energi. Energi akibat desakan dari Samudra Hindia yang dilawan. Jadi mereka berdua tuh saling melawan gitu loh. Ini menusuk masuk, ya menunjam masuk, ini melawan, menghalangi. Maka ada akumulasi energi di zona itu. Dan zona yang akan patah itu sudah diperhitungkan oleh para pakar gempa sekian kilometer atau sekian ratus meter. Sehingga magnitudo atau energi yang dilepaskan tentunya akan mega. Itu setara dengan magnitudo 8,5 sampai bisa 9 atau bahkan 9,1 gitu. Itu namanya, sehingga dampak lanjutnya kalau energi yang terlepas begitu besar, maka guncangannya itu akan terasa kuat. Dan kalau guncangan tanah itu kuat, bangunan-bangunan yang tidak disiapkan untuk menghadapi guncangan kuat itu akan rusak. Ambruk ya. Bisa ambruk ya, tergantung standar bangunannya. Kemudian dampak lanjutnya, ini tadi kan perlawanan ini mengakibatkan patah naik nih. Patah naik ada di dasar laut pada kedalaman katakan 3.000 sampai 5.000 meter ya. Kan berarti tubuh airnya kan ribuan meter, bayangin. Dan kalau bawahnya melawan ke atas, cetak gitu ya. Ini tubuh ini kan akan tersentak ke atas. Tersentak ke atas, maka muncul gelombang di atas, naik gitu, kemudian karena gravitasi terhempas. Terhempas. Itulah menyebabkan tsunami. Ini gitu. Menimbulkan gelombang tsunami. Daerah yang berpotensi dan juga paling rawan untuk terkena dari dampak ini mana saja, Bu? Nah, itu tadi kan ada 2 zona megatrust yang sudah saatnya patah. Tapi sampai hari ini tuh mereka masih berlawan, masih melawan. Belum sampai terjadi patah. Nah, itu ada di Selat Sunda, bagian selatan. Jadi ditumbukan lempeng selatan Selat Sunda sekitar 250 km dari Selat Sunda. Dan yang kedua di sebelah barat Siberut. Itu Kepulauan Mentawai. Nah, sehingga yang disiapkan untuk disiagakan itu kalau Selat Sunda ya
Ada Banten, Lampung, Jakarta, kemudian mana? Jawa Barat juga kena ya. Jawa Barat, ya. Jadi di sekitar Selat Kalau di Sumatera mungkin Sumatera Selatan ya Bu ya? Terutama ini Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat itu lebih berhadapan ke Sumatera Barat. Tapi sebelah selatan utaranya bisa keimbas juga. Selatan Sumatera Barat apa Bengkulu ya. Bengkulu tuh bisa terlibat. Kemungkinan ya Lampung, karena Lampung dapat dari Selat Sunda. Ya kan? Kemudian utaranya Sumatera Barat itu kemungkinan bisa terimbas. Ini BMKG juga memprediksi akan terjadi kerusakan sedang hingga dengan berat. Ini apakah betul dengan adanya megatrust tersebut? Jadi cara kami memperkirakan ya, memperkirakan itu melakukan pemodelan gempa dan tsunami. Jadi kita dengan skenario ya. Skenario gempa kekuatannya 8,7. Ya, dimodelkan, maka itu kerusakannya kira-kira itu tadi intensitas guncangannya 7 sampai 8. Itu dengan rusak sedang hingga berat. Itu jadi dasarnya dengan perhitungan matematika yang memodelkan, maka akan ketahuan intensitas guncangannya itu mencapai berapa skala MMI. Itu diperoleh angka skala 7 hingga skala 8. Artinya akan dapat terjadi kerusakan sedang hingga berat. Yaitu kalau rumah roboh. Apalagi kalau rumahnya tidak tahan gempa. Tapi kalau tahan gempa insya Allah kuat. Kalau benar-benar dibuat tahan gempa. Contohnya ada nggak yang tahan gempa? Bandara Internasional Yogyakarta. Satu-satunya bandara mungkin di Asia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Asia yang sudah didesain, insya Allah kalau desainnya benar itu tahan guncangan gempa 8,7. Sehingga kalau Anda saat ada gempa kuat, Anda sedang ada di bandara, jangan lari kemana-mana. Tempat paling aman itu di bandara itu pada level mezanin sampai level 2 itu. Jangan keluar, karena kalau keluar sudah terlanjur di luar bisa terjadi tsunami. Nah, dan bandara itu sudah didesain ketinggiannya itu tidak akan terendam tsunami. Insya Allah itu ikhtiar manusia ya. Sudah ada perhitungannya. Ada perhitungannya tsunami itu akan merendam 10 meter. Nah level mezanin itu sudah di atas 10 meter. Lantai 2 juga di atas 10 meter. Muat sekitar 10.000 orang. Ini cukup unik ya Bu Rita. Artinya apakah sudah saatnya bahwa bangunan-bangunan selanjutnya concern terhadap anti gempa nih? Saya rasa harus. Mungkin kita terlambat. Karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Iya, betul. Nah, karena wilayah Indonesia itu banyak zona yang rawan gempa dan tsunami. Jadi memang seharusnya demikian. Bu, ada nggak sih hal yang mungkin bisa kita contoh dari negara-negara yang sangat berpotensi sama seperti kita, seperti Jepang atau juga Turki begitu ya Bu ya, yang sering gempa, terkena tsunami gitu. Apa sebetulnya yang perlu kita fokuskan begitu Bu? Terutama untuk pembuatan bangunan dan bagaimana literasi masyarakatnya. Iya, betul. Jadi tadi saya ceritakan Bandara Yogyakarta itu dibangun seperti itu karena kita belajar ke Jepang. Itu kita mencontoh Jepang. Di Jepang itu bandara didesain, contohnya gempa yang besar sampai 9 magnitudo di Sendai. Sendai itu tahun 2011. Itu tidak ada korban jiwa yang ada di bandara itu. Padahal harusnya roboh, kena. Enggak. 9 magnitudo itu luar biasa. Iya, Bu, ya? Bandara itu enggak tidak apa ya, dan kena tsunami juga. Enggak ada korban di situ. Dan itulah tempat kita belajar, sehingga membangun Bandara Internasional Yogyakarta itu didesain khusus dengan belajar dengan Jepang. Itu dari infrastrukturnya, dari building code-nya. Dan juga kita harus belajar dari edukasi masyarakatnya. Masyarakat sana itu sudah siap lebih dari 100 tahun yang lalu. 100 tahun. Kita baru mulai tahun 2000 setelah 2005. Jadi itulah yang kita harus terus belajar. Apalagi setelah ada tsunami Aceh mungkin ya Bu ya. Artinya literasi masyarakat juga baru setelah tsunami Aceh kita baru belajar. Bahkan ini kalau kita lihat di beberapa video viral
di TikTok misalnya atau juga di Instagram karena saya Gen Z ya Bu ya. Saya melihat bahwa anak-anak sedari dini sudah diajarkan ketika gempa jangan panik, apa yang harus dia lakukan, bahkan sampai ngumpet gitu ya di bawah meja. Itu mungkin yang perlu kita tingkatkan ya Bu ya. Betul. Jadi itu Jepang seperti itu, Indonesia setelah tsunami Aceh juga menyebarluaskan seperti itu. Bahkan tahun 2010 waktu itu ada di buku-buku pelajaran anak saya waktu itu SD dan SMP. Itu di buku geografinya tuh ada pelajaran tentang bagaimana kebencanaan itu ada. Nah, tapi nggak tahu sekarang gimana, saya nggak tahu. Kita mudah-mudahan kita harapkan bahwasanya ini terus secara kontinuitas ya Bu ya. Baik, terakhir Bu Rita, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama di potensi cuaca ekstrim dan juga potensi bencana siaga saat ini, silahkan. Iya, jadi baik potensi cuaca ekstrim ataupun potensi gempa bumi dan tsunami itu di Indonesia memang kita memiliki potensi yang harus secara serius kita waspadai, bahkan siaga. Nah, bagaimana cara siaga atau waspada? Mohon terus memonitor informasi dari BMKG melalui berbagai kanal, antara lain melalui aplikasi mobile phone, karena Gen Z, milenial itu kan sangat digital minded ya. Itu kami sebarluaskan melalui mobile phone, baik untuk perakiraan cuaca 6 hari ke depan, untuk peringatan dini sewaktu-waktu, dan juga untuk informasi gempa bumi dan tsunami. Sehingga jangan panik, semua bisa direncanakan melalui informasi tersebut ya. Dan selalu siaga, itu siapkan tas siaga bencana ya, terutama yang di daerah-daerah rawan hujan, rawan longsor ya, kemudian rawan gempa dan tsunami. Demikian. Baik, ini saya juga kalau lihat TikTok, salah satu TikTok dari BMKG biasanya video-videonya suka muncul di beranda saya Bu ya. Jadi memang tidak ada lagi alasan untuk tidak update ya informasi dari BMKG. Terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati atas informasinya. Jangan sampai kapok lagi kalau kita main-main ke sini ya Bu ya. Kami sangat senang karena membantu kami untuk meliterasi masyarakat. Dan mengedukasi masyarakat. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, dan kita harapkan bahwasanya mitigasi bencana perlu dilakukan dan jangan lupa untuk update terus informasi dari BMKG di berbagai media dan juga kanal yang dimiliki. Saya Camar Haenda, sampai jumpa di One on One selanjutnya.